Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Horas. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka peluncuran dan diskusi buku Ruhut Adat Batak Toba di Jabodetabek, Refleksi Budaya Batak di Era Modern, yang diterbitkan oleh Lokus Adat Budaya Batak. Saya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan buku penting ini, karena ruhut itu kan artinya pedoman ya, pedoman tata tertib, aturan ya, yang saya kira ini sangat penting, terutama terkait dengan adat Batak se-Jabodetabek. Kementerian Kebudayaan ini hampir 2 tahun. Saya juga sudah beberapa kali ke Sumatera Utara, termasuk ke Pulau Samosir juga, dan saya melihat kekayaan adat Batak juga luar biasa. Dan saya tahu bahwa masyarakat Batak yang hadir di sini adalah masyarakat yang sudah ada di perantauan ya, di Jabodetabek, mirip-miriplah dengan masyarakat Minang gitu ya, banyak yang merantau ya. Dan saya kira ini bagian dari keindonesiaan kita yang akhirnya menciptakan akulturasi budaya di berbagai tempat. Dan adat istiadat ini adalah bagian dari objek pemajuan kebudayaan. Jadi seringkali kebudayaan itu direduksi hanya seringkali soal seni saja. Padahal kebudayaan itu luas sekali. Ada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya sering kutip di berbagai tempat. Pasal 32 ayat 1 ini bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi sebelum ada pasal 33 soal ekonomi yang sering kita kutip, ada pasal 32 tadi yang bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, ya, dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Selain itu juga sudah ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, salah satu objek pemajuan kebudayaan itu selain seni tadi adalah bahasa. Tentu dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah bahasa Batak ya. Yaitu ada di dalam pasal 32-nya tentang memelihara bahasa daerah. Lalu tradisi lisan. Saya yakin banyak tradisi lisan di dalam masyarakat budaya kita, termasuk di dalam adat Batak tradisi lisan. Lalu ada manuskrip. Saya tahu manuskrip Batak itu luar biasa banyak. Masih banyak juga yang ada di luar negeri yang saya lihat, ya, termasuk yang ada di museum, kalau tidak salah itu di Belgia, di Antwerpen, itu termasuk barang-barang dari Sisingamangaraja. Kita masih coba untuk repatriasi, tapi pihak dari sananya masih belum mau untuk mengembalikan. Lalu ada ritus. Tentu ritus adalah upacara, tata cara, tradisi yang terkait dengan seremoni. Ada juga pengetahuan tradisional, permainan tradisional, pangan lokal, adat istiadat secara umum, dan juga seni tentu saja. Dan di dalam seni ini banyak sekali subsektornya, mulai dari film, musik, seni rupa, sastra, seni pertunjukan, dan di bawahnya banyak lagi, ada tari, di bawah seni pertunjukan ada teater, dan juga secara temporal ada yang merupakan seni tradisi klasik sampai yang kontemporer, kira-kira gitu. Jadi memang kebudayaan ini sangatlah luas. Tetapi inilah kekayaan kita yang menurut saya luar biasa. Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Saya menyebutnya dari hari pertama menjadi menteri itu adalah
keberagamannya itu luar biasa. Jadi bukan hanya beragam, tapi mega diversity. Dari Sabang sampai Merauke, dari Niagas sampai Pulau Rote, kekayaan budaya kita ini luar biasa. Dan saya kira dari sisi keberagaman dan kekayaan itu tidak ada di negara lain yang kekayaan budayanya lebih kaya dari Indonesia. Ya, tidak ada. Saya kira kita lah yang paling kaya. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ini harus kita jadikan satu modal budaya, satu cultural capital kita ke depan. Jadi kekayaan nasional kita itu bukan hanya batu bara atau nikel atau minyak atau kelapa sawit saja ya, tapi sebenarnya budaya mempunyai modal yang sangat penting, dan budaya ini adalah soft power, kekuatan lunak yang selalu digunakan juga oleh kekuatan-kekuatan negara dalam menghadapi berbagai misalnya tantangan-tantangan, konflik maupun yang lain-lain, dan bahkan untuk mempengaruhi. Kalau kita lihat di Hollywood, di Bollywood, Korea, yang mereka menggunakan soft power ini luar biasa. Nah, kita berharap tentu kekayaan budaya kita ini sesuai dengan amanat konstitusi tadi bisa semakin visible, semakin terlihat, semakin berkontribusi bagi peradaban dunia, termasuk kekayaan budaya Batak, ya, adat Batak bisa semakin visible menjadi bagian dari kekayaan budaya dunia. Saya lihat bahwa budaya tradisi adat Batak ini secara luas juga memperkaya mosaik bangsa, mulai dari tradisi adat kearifan lokal adat Batak termasuk pesta adat pernikahan, lalu ekspresi seni dan budaya lainnya seperti tenun ulos yang sangat indah ini, dan juga tari tortor yang diwariskan secara turun-temurun. Ini tentu merupakan bagian yang harus tidak hanya kita jaga, rawat, dan lindungi saja. Amanat dari undang-undang kita itu bagaimana setelah terjaga, terawat, dan lindungi itu adalah dikembangkan. Setelah dikembangkan, dimanfaatkan, dan itu kemudian dibina. Jadi kita ingin sebenarnya budaya ini juga menjadi sumber dari engine of growth, ya, menjadi sumber pertumbuhan, menjadi ekonomi budaya, menjadi industri budaya bahkan ke depannya. Dan terutama di hilirnya, dalam hilirisasi budaya itu ada IP, intellectual property, termasuk misalnya ulos ini, tenun ulos ini, geographical indicatorsnya harus menjadi bagian yang penting dan kemudian menjadi bagian dari fashion yang bisa dikenal dunia. Seperti batik misalnya. Begitu juga saya kira ulos punya potensi yang sangat besar dengan semakin banyaknya misalnya satu akulturasi dan juga penyesuaian menjadi bagian dari pakaian sehari-hari atau pakaian resmi, dimodifikasi sedemikian rupa sudah mulai, tapi memang tidak semasif batik, belum semasif batik. Saya lihat ini potensi-potensi wastra atau kain-kain tradisional termasuk seperti ulos ini luar biasa tingginya untuk menjadi bagian dari ekonomi budaya, ya, yang menjadi industri budaya ke depannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya sangat apresiasi sekali diterbitkannya kembali buku-buku seperti ini. Saya kira seharusnya memang setiap adat, masyarakat adat mempunyai buku-buku pedoman, karena buku itu abadi. Buku itu abadi. Ada pepatah yang mengatakan itu publish or perish, gitu ya. Jadi harus dipublikasi atau ya tidak ada, hilang. Jadi kalau sudah ada terpublikasi di dalam buku sampai kapanpun, ini akan bisa menjadi pegangan, akan menjadi satu pedoman, dan mungkin bisa diakses lebih mudah atau didapatkan lebih mudah oleh masyarakat. Jadi saya melihat ini satu hal yang patut diapresiasi, dan kami tentu dari Kementerian Kebudayaan sangat mengapresiasi ini. Berbagai upaya inovatif, kreatif, adaptif yang dilaksanakan
tetap menghidupkan adat istiadat Batak Toba di tengah dinamika kehidupan perkotaan melalui implementasi konsep 3E itu ya, esensial, efektif, dan efisien dalam penyelenggaraan adat Batak Toba di Jabodetabek. Dan saya kira inilah yang ingin saya sampaikan. Semoga ke depan bisa kita terus semakin berkolaborasi, dan saya juga melihat bahwa masyarakat semakin mulai menghargai budaya kita masing-masing, karena inilah selain akar identitas jati diri, kita juga bisa meneruskan ini menjadi bagian dari yang tadi saya katakan cultural economy atau cultural industry, dan mudah-mudahan juga semakin banyak, terutama di dalam platform yang sekarang mudah dicerna, misalnya film itu mengangkat budaya Batak. Salah satu film sekarang ini yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah Indonesia itu adalah film komedi yang isinya para komedian dari Batak gitu ya. Agak lain gitu. Kalah itu yang komedian dari Jawa gitu. Agak lain dua ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Itu penontonnya 11 juta ya. Ini terbanyak dalam sejarah Republik Indonesia. Jadi artinya komedian atau komedian dari Batak ini mendapat respon di seluruh Indonesia, surprisingly gitu ya, mengalahkan Warkop, mengalahkan yang lain-lain, itu kalah. Jadi sedikit tentang film tadi. Di dalam perfilman Indonesia sekarang ini market share film Indonesia itu 67% rakyat Indonesia itu menonton film Indonesia, 67%. Jadi sudah jadi tuan di negeri sendiri. Kalah itu film-film Hollywood, film-film yang lainnya sudah kalah. Tapi yang paling hebat, yang tercatat sekarang nomor 1 ya sepanjang sejarah tadi, yaitu Agak Lain. Agak Lain yang kedua ini ya, yang menyala Pantego itu. Sebelumnya itu yang tertinggi itu adalah KKN di Desa Tenari, itu 9 juta penontonnya. Kemudian di tahun 2025 rekor pecah oleh film animasi yang berjudul Jumbo ya. Rekor film animasi Jumbo ini penontonnya 10,2 juta. Tidak lama setelah itu datanglah film Agak Lain 2 itu, kalah dia yang jadi 11 juta ya. Jadi film Agak Lain 2 yang pemainnya mungkin semua itu ya, yang berempat itu orang Batak semua kelihatannya. Ada Melayu ya, ada. Dan itu juga di situ ya dialognya dan bahkan diangkat banyak, itu mendapat sambutan yang baik. Artinya kita di Indonesia ini sudah sangat cair hubungan antar suku, antar agama, semuanya relatif sangat harmonis, dan ini yang saya kira harus kita jaga bersama di dalam kebinekaan ketunggakan kita. Berbeda-beda tetap satu. Jadi saya kira ini adalah suatu temuan yang luar biasa. Kalau di negara-negara lain perbedaan itu menjadi sumber ancaman, tapi di kita perbedaan itu justru menjadi sumber kekuatan kita. Ya, ini yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Mudah-mudahan kita ke depan sebagai bangsa juga semakin baik, semakin maju, dan tentu saja saya yakin kemajuan itu akan berkontribusi lebih cepat kalau didukung terutama dari budaya-budaya lokal yang tumbuh, budaya-budaya bangsa yang tumbuh, apalagi sampai di tengah-tengah peradaban dunia.